Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Penggunaan tanda baca adalah untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat pembacaan. Jenis-jenis penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Contoh kalimat yang pertama, Maria berasal dari kota Kupang. Yang kedua, dia mengikuti lomba tarik tambang. Yang ketiga, kakakku akan menikah tahun depan. Penggunaan tanda baca yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal tapi diletakkan di garis dasar teks. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang. Penggunaan tanda baca yang ketiga yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma adalah tanda baca dengan beberapa penggunaan, terutama untuk jeda pada kalimat dan pemotongan pada suatu daftar. Digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Contoh kalimat, hari sudah malam, ayah masih membaca buku. Yang kedua, ayah membaca buku, ibu menulis makalah, adik menonton TV. Yang ketiga, malam semakin larut, tugasnya tak kunjung selesai. Penggunaan tanda baca yang keempat yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua adalah tanda baca yang dilambangkan dengan dua titik berukuran yang sama yang ditempatkan di tengah garis vertikal yang sama. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh kalimat yang pertama, Elda memerlukan perabotan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, mahasiswa memerlukan peralatan tulis, pensil, penghapus, penggaris, dan ballpoint. Yang ketiga, Rani mempersiapkan perlengkapan berkemah, tenda, ransel, jaket, dan pakaian tidur. Penggunaan tanda baca yang kelima yaitu tanda hubung. Tanda hubung adalah tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau memisahkan dua suku kata. Tanda hubung digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contoh kalimat yang pertama, di samping cara-cara lama itu ada juga yang baru. Yang kedua, pagi itu aku berjalan-jalan sendiri di taman kota. Yang ketiga, anak-anak itu berlarian dengan penuh semangat. Penggunaan tanda baca yang keenam yaitu tanda pisah. Tanda pisah adalah tanda baca yang secara tampilan mirip dengan tanda hubung, tetapi lebih panjang dan memiliki fungsi yang berbeda. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contoh kalimat, kemerdekaan bangsa itu yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang kedua, kebersamaan itu kita sependapat dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Yang ketiga, kebahagiaan hidup semua orang mendambakannya diperoleh melalui harmonisasi batin terhadap lingkungan kehidupan di sekitarnya. Penggunaan tanda baca yang ketujuh yaitu tanda tanya. Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Contoh kalimat yang pertama, mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Yang kedua, siapa yang mengantarkanmu pulang kemarin? Yang ketiga, kapan jam pelajaran bahasa Indonesia dimulai? Penggunaan tanda baca yang ke-8 yaitu tanda seru. Tanda seru adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir suatu kalimat. Contoh kalimat yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, segera minum obat dari dokter. Yang ketiga, kerjakan soal di bawah ini. Kaidah diksi dan bentuk dengan contoh dalam bentuk kalimat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi memiliki arti yaitu sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras untuk bisa mengungkapkan gagasan. Hal ini dilakukan agar mendapatkan efek tertentu sesuai dengan yang diharapkan. Syarat diksi adalah tepat, benar, dan lazim. Pemilihan diksi yang tidak tepat menyebabkan perbedaan makna dan pesan penulis yang tidak tersampaikan. Contoh dalam bentuk diksi adalah yang pertama, akibat kesalahan pengelolaan finansial, perusahaan Paman terpaksa gulung tikar.
Yang dimaksud di sini gulung tikar adalah diksi yang memiliki arti menderita, kerugian besar atau habis harta bendanya dan jatuh miskin. Yang kedua, dia bukan anak yang jujur karena sering berbohong. Yang dimaksud di sini adalah jujur dan bohong adalah dua kata yang memiliki makna saling berlawanan. Yang ketiga, tanaman itu sangat enak dilihat ketika pagi hari. Kata dilihat akan lebih baik jika diganti dengan menggunakan kata dipandang. Yang keempat, dia adalah anak yang paling pandai di sekolahnya dan dia adalah anak yang paling pintar di kelas. Maksudnya di sini, pandai dan pintar adalah dua kata dengan ejaan berbeda tetapi memiliki kesamaan makna. Yang kelima, Doni bersantap nasi goreng ketika malam hari. Kata bersantap akan lebih baik jika diganti dengan kata makan.